Virtual I Pray 12 Januari 2021. Bagaimana kabarnya semua di tahun yang baru ini, di tahun 2021? Kami semua selalu percaya dan berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ditemukan dalam kondisi yang sehat, bukan hanya secara jasmani saja, tapi secara jiwa dan juga secara roh. Kami juga percaya tahun 2020 sudah berlalu, meskipun mungkin ada beberapa keinginan kita, doa kita yang masih kita nantikan, tapi kita selalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah memimpin kita sampai akhir 2020, Tuhan yang sama, yang begitu mengasihi kita, akan menuntun kita, akan setia dengan kita dalam setiap perjalanan kita di tahun 2021 ini. Jadi kita mau sama-sama say Happy New Year untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Happy New Year! Boleh, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berkenan dan merasa nyaman, boleh dinyalakan videonya supaya kami bisa melihat wajah-wajah yang penuh semangat di tahun 2021 ini. Happy New Year ya semua. Oke, sebelum mulai, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan kita malam ini dalam hitungan ketiga dari 2 Tawarik 7 ayat 14. 1, 2, 3. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Kita sama-sama percaya akan firman ini, satu hati, satu iman kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi bangsa kita, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengarahkan wajahnya pada kita, dan kita hanya perlu mengarahkan wajah kita padanya. Malam ini kita bisa sama-sama melalui virtual I Pray, walaupun kita nggak bertemu secara fisik, kita melalui online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita satu hati menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, ada sebuah informasi yang tentunya penting. Nanti di tengah virtual I Pray, kita akan sama-sama masuk ke dalam breakout room. Di dalam setiap breakout room sudah ada setiap pendoa dari tim prayer ministry yang akan berdoa bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Jadi apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian memiliki prayer request atau bahkan juga praise report, boleh disampaikan melalui kolom chat dengan dipastikan tertulis di sebelah kanan bawah, to everyone, atau jika dirasakan privasi, boleh dipastikan tertulis to pendoa. Setiap pendoa kami sudah diberikan nama dengan kata pendoa di bagian depannya. Nanti breakout room ini akan berlangsung selama kira-kira 20 menit, dan jangan kemana-mana, karena kita sama-sama akan kembali lagi ke main room untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oke, tidak perlu menunggu lama lagi, sebentar lagi kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita arahkan mata kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Malam ini kita akan dilayani the one and only pastor kita yang kita kasihi dan kita hormati, Pastor Sydney Mohede. Selamat malam semuanya. Semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Malam ini saya adalah WL kalian. Sudah lama nggak WL loh, jadi agak sedikit nervous. Seneng banget loh, asli. Saya selama ini pikir saya nggak akan bakalan diundang. Nggak tahu kenapa ya, saya mikir kayaknya saya nggak akan diundang loh, para pendoa syafaat gereja kita. Nggak tahu kenapa, tapi akhirnya saya diundang dan seneng banget. So tonight, let's just worship God. Saya dikasih waktu 29 menit dan saya akan menggunakan waktu saya dengan sebaik mungkin. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Saya akan mencoba untuk mengalir dan menyanyikan lagu-lagu yang saya rasa cukup mudah, dan teman-teman semoga sudah tahu lirik-liriknya dan bisa mengikuti tanpa harus membaca overhead, baru mau bilang OHP gitu kan, tanpa membaca slide. But let's just worship God. Saya menulis lagu ini kayaknya lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Dan inti dari lagu ini adalah satu, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, tapi seringkali kita yang lupa bahwa Dia ada bersama dengan kita, dan yang seharusnya kita lakukan adalah mengejar hadirat Tuhan. Sebab meskipun Dia hadir, tapi seringkali kita yang lupa bahwa
kehadiran Tuhan adalah Shekinah glory, ada weight, ada sebuah bobot dalam hadiratnya yang harus kita kejar dalam hidup kita. So if you know the song, let's just worship Jesus. Dekat padamu itu rindu, setiap kata kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, di dalam hidupku Tuhan. Katakan dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap doaku Engkau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, dan kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mohon katakan, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Katakan memandang
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, Yesus, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami, oh Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, di dalam hidup kami, oh Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, mari sembah Yesus. Kami ada untuk menyembah-Mu, Tuhan. Oh, ya la 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 la. Kami datang membawa pujian, oh Yesus, oh Yesus. Ya la 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 la. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ada, kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Come on, worship. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi kata, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. We come to worship You. We come to worship You. Alasan mengapa kami ada, Engkau memanggil kami menjadi penyembah-penyembah Engkau. Engkau baik, Engkau besar, Engkau setia dalam hidup kami. And we give You all the glory.
give you all the honor. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau kudus Tuhan, Engkau suci. Saat ini dimanapun kami berada Tuhan, dalam rumah kami, dalam kos kami, wherever we are, Engkaulah Tuhan yang kudus. You are a holy God, and we worship you. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, Kau kudus, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, Engkau kudus Tuhan. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. Dimanapun kalian berada saat ini, kalau kalian bisa dan kalau kalian mau, kalian bisa mengangkat tangan sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan saat ini. Katakan kepada Tuhanmu, tempat ini kudus, rumahku kudus, ruanganku kudus Tuhan. Sembah Dia. Kau kudus Tuhan, oh. Dan karena Engkau ada di dalam kami Tuhan, maka hidup kami pun kudus dan hidup kami suci Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena bibir kami bersih Tuhan, tapi kami bisa berdoa saat ini memohon kepada Engkau. Karena Tuhan yang kudus ada di dalam hidup kami. Alasan mengapa kami ada adalah untuk menyembah Engkau Tuhan, adalah untuk memuji Engkau Tuhan, adalah untuk meninggikan, memuliakan nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan Engkau, saat kami meninggikan nama di atas segala nama-nama Yesus Kristus, firman-Mu mengatakan that you will draw all men unto you, bahwa Engkau yang akan menarik semua manusia. Tugas kami adalah meninggikan Engkau malam ini Tuhan. Kami berdoa for this, I pray malam ini, agar benar-benar hadirat-Mu yang kudus dan yang suci, yang memampukan setiap kami Tuhan. So we give you all the honor, we give you all the thanks. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. You are holy, you are holy, you are holy. Katakan Dia kudus, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus di keluarga kami, Engkau kudus di kota kami, Engkau suci di bangsa kami ini Tuhan. Lawatan-Mu dan urapan-Mu yang baru
Engkau curahkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin, 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 amin. Amin. Selamat malam semuanya. Saya ingin membagikan beberapa ayat. Is that okay? Saya akan membacakan dari Kitab Para Rasul, if that's okay. I just have this very short message that I want to share. It's not even a message karena ayat-ayatnya sudah menceritakan sangat luar biasa. Dan saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kebanyakan dari kita pasti sudah tahu cerita ini. Saya senang sekali membagikan ayat-ayat ini, terutama dalam konteks memuji, dalam konteks berdoa dan menyembah. Di sini ada kedua rasul, Paulus dan Silas, yang harus masuk penjara karena mereka mengabarkan Injil atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, dan mereka menyembuhkan seseorang yang pada area tersebut karena banyak orang-orang yang tidak percaya, dan mereka berkata bahwa Paulus dan Silas membuat keonaran atau membuat ribut di kota mereka, dan akhirnya mereka harus dijebloskan ke dalam penjara. Dan saya akan bacakan dari ayat yang ke-23 saat mereka berdua sudah dimasukkan ke dalam penjara. Saya akan bacakan dari ayat 23 dan I'm gonna read along, and then after that we're still gonna pray and we're still gonna worship. Don't worry. But ayat 23 dikatakan begini. Setelah mereka dicambuk, Paulus dan Silas dicambuk dengan hebat. So, mereka disiksa dengan hebat. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Saya membacakan ini dari bahasa Indonesia masa kini, dan kalau saudara tidak mempunyai translation ini, saudara bisa membacanya di chat. Saya sudah tuliskan di situ. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Ayat ke-24, karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam. They're a very important guest di dalam penjara itu, taruhnya di paling belakang, di paling dalam, dan membelenggu kaki mereka kepada balok. Perhatikan ayat ke-25. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Siapa di sini yang sedang berdoa dan menyembah Tuhan? Paulus dan Silas. Perhatikan bahwa orang-orang tahanan yang lainnya, jadi mereka tidak sendirian di penjara tersebut. Orang-orang tahanan yang lainnya pun, perhatikan, sedang mendengarkan mereka bernyanyi. Artinya mereka yang lainnya tidak ikutan berdoa, tidak ikutan menyembah Tuhan, karena mereka semua tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Paulus dan Silas. Perhatikan ayat 26. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali, sampai fondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut bangun, dan ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka, perhatikan, karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, ayat 28. Jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini. Perhatikan, siapa yang masih ada di penjara? Paulus, Silas, dan semua tahanan yang lainnya. Saya mau saudara mengerti di sini apa yang sedang diceritakan. Bahwa Paulus berteriak bahwa jangan takut, kami semua tidak keluar, tidak melarikan diri, meskipun pintu penjara sudah terbuka. Ayat 29. Kepala penjara itu meminta lampu lalu berlari ke dalam. Dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ayat ke-30, kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, Tuan-tuan, Paulus dan Silas, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan semua, I love that, engkau dan semua orang yang ada di rumahmu. Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu.
dan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka lalu membersihkan luka-luka mereka, maka ia dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Such a fascinating chapter. Kalau teman-teman punya waktu, Bapak dan Ibu sekalian punya waktu untuk bisa membacakan sampai akhir, sangat luar biasa kisah dan mujizat ini. Sering dikatakan bahwa pujian itu membuka rantai-rantai, benar, tetapi I'm reading between the story. Saya sedang membaca di celah-celah daripada cerita ini, karena cerita ini sangat luar biasa. Bahwa yang bernyanyi, yang memuji menyembah Tuhan, dan yang berdoa seperti malam ini kita berkumpul, ada berapa di sini? Ada 216 orang berkumpul malam ini untuk berdoa. Tapi saudara harus melihat bahwa Paulus dan Silas ada dalam sebuah masalah. Dia ada di dalam sebuah penjara yang menghimpit kehidupan mereka. Mereka disiksa, bukan suatu tempat yang ingin mereka ada, namun mereka berada dalam tempat tersebut karena Tuhan mengizinkannya. Sama seperti kebanyakan dari kita mungkin yang saat ini sepertinya terpenjara dalam rumah kita masing-masing. Kita harus balik lagi kepada PSBB ketat pada akhir-akhir ini. Tetapi yang saya sangat luar biasa adalah ini. Yang memuji dan menyembah Tuhan hanya Paulus dan Silas. Yang berdoa hanya Paulus dan Silas. Dari sekian banyak, tidak ditulis memang ada berapa banyak tahanan dalam penjara tersebut. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa yang memuji menyembah Tuhan dan yang berdoa adalah Paulus dan Silas. Hanya 2 orang. Dan yang lainnya hanya sekedar mendengarkan. Mereka nggak tahu lirik lagunya, nggak tahu melodinya, nggak pernah beli albumnya JPCC Worship mungkin, karena pasti itu yang sedang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas di penjara. Tetapi ini yang luar biasa. Meskipun yang bernyanyi dan berdoa hanya Paulus dan Silas, tetapi seluruh pintu gerbang di penjara semuanya terbuka. Meskipun, dan ini selalu yang saya katakan kepada teman-teman dalam pujian penyembahan. Meskipun yang menyembah Tuhan hanya kita. Hanya 2 orang. Yang meskipun yang berdoa malam ini hanya 2 orang saja. Puji Tuhan ada 200-an yang berkumpul malam ini. Tetapi meskipun jumlah kita sedikit dan orang lain di sekeliling Jakarta hanya sekedar mendengarkan, tetapi rantai-rantai dan penjara dibukakan untuk semua oleh karena doa saudara dan saya, oleh karena penyembahan saudara dan saya. Itu sebabnya saya sangat percaya dengan kuasa doa, kuasa pujian penyembahan, kuasa daripada apa yang kita lakukan malam ini. Meskipun kelihatannya, aduh kok cuman segini ya, aduh masa cuman kita doang yang berdoa. Kita nggak perlu satu gereja berdoa, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Hanya 2 orang, Paulus dan Silas, yang berdoa, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati mereka. Tetapi belenggu-belenggu, rantai-rantai, pintu penjara dibukakan oleh Tuhan secara mujizat. Tanpa yang lain harus melakukan apa-apa. Itulah grace, itulah anugerahnya Tuhan. Dan ini yang sedang kita lakukan malam ini. Dan satu hal lagi yang saya pelajari, yang saya bagikan kepada teman-teman sebelum sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa lebih dalam lagi. Tetapi yang satu hal yang saya pelajari dan sebuah pewahyuan buat saya adalah ini. Bahwa seringkali kita berdoa agar Tuhan meminta kita untuk mengeluarkan kita dari badai kita masing-masing atau dari lembah kita masing-masing. Tapi ternyata ada tugas, ada tujuan di balik kita mengapa kita ada dalam badai tersebut. Dan itu yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Yang luar biasanya adalah ini. Waktu mereka berdoa, saya yakin dan percaya mereka berdoa bahwa Tuhan keluarkan kami dari penjara ini. Dan yang luar biasanya, pada saat Tuhan sudah membuka pintu penjara tersebut, mereka malah tidak keluar atau melarikan diri. Kalau teman-teman baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ini, dikatakan bahwa mereka menunggu sampai pagi hari. Mereka tidak kemana-mana meskipun penjaranya sudah terbuka lebar untuk mereka bisa meninggalkan penjara tersebut. Namun mereka tidak keluar dari badai mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka mempunyai tugas di balik badai tersebut. Meskipun kita masih dalam kondisi yang
terhimpit, masih dalam kondisi di mana kita berpikir bahwa wah, kenapa kita ada seperti dalam penjara ini. Namun saya yakin dan percaya setiap badai saudara dan saya punya makna di baliknya. Ada tugas mengapa kita harus melalui ini semua. Dan tugasnya atau purpose-nya adalah ini. Supaya kepala penjara tadi, orang-orang di sekeliling kita pun bisa dibebaskan. Bukan cuma sekedar kepala penjaranya, tapi firman Tuhan katakan kepala penjara dan seluruh isi rumah dia. Saya yakin dan percaya malam ini akan ada begitu banyak permohonan doa. Dan saya lihat ada begitu banyak dari kita yang berkumpul di tempat ini. Bayangkan kalau 2 orang saja, Paulus dan Silas, menyembah Tuhan dan berdoa, dan belenggu-belenggu dan rantai-rantai bisa dibebaskan. Pintu penjara dan bisa dibukakan. Dan ada orang-orang yang diselamatkan. Bayangkan apa yang kita bisa lakukan malam ini. 230 orang lebih berkumpul malam ini. Kita pun bisa mengguncangkan dunia, mengguncangkan kota kita, Jakarta. Sebelum kita masuk dan kita masuk ke dalam ruangan kita masing-masing, come on, let's just worship God one more time. Just sing this song again. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, come on, sembah Dia. Mari hampiri Tuhan seperti Paulus dan Silas memuji menyembah Dia. Seperti Paulus dan Silas berdoa, dan izinkan Roh Tuhan yang bekerja. Meskipun orang-orang di sekeliling kita hanya sekedar mendengar, meskipun tidak orang lain yang bergabung untuk berdoa bersama dengan kita, tapi mari kita sebagai pendoa syafaat, mari kita yang menghampiri Tuhan, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Oh Yesus, malam ini Tuhan, kami berdoa agar rantai-rantai dan belenggu-belenggu dilepaskan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Pintu-pintu penjara dibukakan di dalam nama Yesus. Akan ada kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Semua isi keluarga, semua isi rumah dijamah oleh Tuhan.
the name of Jesus, in the name of Jesus. Membawa sembah kami Tuhan, menyatakan bahwa Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau setia. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan, Your presence, and nothing but Your presence Tuhan. Oh diara, This is our prayer, oh God. Ini doa kami. We thank you for your presence. Engkau baik karena Engkau selalu berada bersama dengan kami. Kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan. Kami berdoa malam ini Tuhan agar Engkau mendengar setiap suara dan seruan kami. And we say we love you and we worship you. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua pendoa-pendoa di tempat ini katakan amin, amin, dan amin. Terima kasih Pastor Sydney untuk pelayanannya udah memimpin kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang luar biasa malam ini. Terima kasih untuk sharingnya juga. Saya pribadi diingatkan bahwa setiap dari kita adalah anak yang sangat dikasihkan. Setiap kita punya tempat yang spesial di hatinya Tuhan. Terlepas dari apapun kondisi kita, terlepas dari kita masih menantikan doa yang belum dijawab, kita masih ada dalam kondisi yang mungkin belum ideal, tapi Tuhan tidak pernah berhenti memakai kita sebagai anak-anaknya untuk jadi berkat, untuk jadi tiang doa dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, bahkan untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita, untuk siapapun yang ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor Sydney sudah memberkati kita malam ini. Sebentar lagi kita akan sama-sama masuk ke breakout room. Kita siapkan hati kita. Setiap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian apabila memiliki prayer request, boleh disampaikan kepada doa sebelah to everyone. Atau apabila dirasa privasi, boleh disampaikan dan dipastikan tertulis to pendoa. Jadi setiap pendoa kami sudah dituliskan nama di bagian depannya dengan kata doa. Dan apabila Bapak dan Saudara-saudari sekalian juga mau mengucapkan doa, kami juga izinkan di dalam breakout room nanti. Namun apabila dirasakan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian lebih nyaman untuk berdoa dalam hati dan menikmati hadirat Tuhan, kami juga menghargainya. Jadi mari kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya kehadirat Tuhan akan sungguh luar biasa dalam breakout room. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ke main room. Selamat malam buat teman-teman saudara sekalian yang masih ada di ruangan main room. Kalau bisa untuk mengklik tombol join atau yang baru gabung, saya akan assign ke ruangan breakout room untuk berdoa bersama di sana. Terima kasih dan selamat berdoa.
Thank you, Sid. Jiwaku percaya sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Aku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Oh, katakan, dan ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik Engkau, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun aku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun kami kan menyembahmu. Katakan, bahkan di dalam api kami kan menyembahmu. Bapak, kami ucapkan syukur buat malam yang indah ini, di mana 2 atau 3 berkumpul dan bersatu dan berseru. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan malam ini. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu mendengar. Meskipun sering kami lupa, meskipun kami sering tidak sadar
bahwa Engkau ada bersama dengan kami, namun Engkau tidak pernah lupa akan ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Kau pakai setiap kami ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk 200-an lebih para pendoa-pendoa di gereja kami yang berkumpul malam ini ya Tuhan. Agar apa yang kami panjatkan malam ini Engkau kabulkan satu persatu. Namun ini keyakinan kami, meskipun belum, meskipun Engkau belum menjawabnya, Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Bapa yang luar biasa. Engkau tetap Tuhan yang setia. Dan waktu kami bukanlah waktu-Mu Tuhan. Let your will be done, biar kehendak-Mu yang terjadi. Tugas kami hanya berserah. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang berkumpul malam ini. Lindungi kami semua. Jaga kami semua dari mara bahaya. Jaga kami semua dari virus atau apapun sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua dalam keadaan yang baik dan keluarga kami pun dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami naikkan segala puji, hormat, syukur kami malam ini hanya ke dalam nama Yesus Kristus. Tuhan penyelamat kami. Tuhan dan Raja kami yang kami sembah dan kami puji. Dan semuanya yang percaya dan turut bersama-sama memuji, menyembah dan berdoa katakan amin, amin, amin. 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 Thank you, Pastor. Thank you, Jasmine. Thank you, Pastor. Thank you. Bless you. Bless you. Thank you. Thank Bless you, you. Pastor. Thank you, Pastor C. God bless you. God bless you. Bless you, Pastor. God bless. Very grateful. Thank you, Pastor. God bless you.